kita kan kalau misalnya habis sholat nih suami istri cium tangan kan, istri Yes. cium tangan suami nih ya. Yeah. Buat orang sini tuh kayak kenapa gitu kan? Mereka kan kalau salaman ya udah salaman aja kan, nggak Yeah. ada, mana ada orang bercium tangan, Cium nggak tangan. ada kan? Iya. Paling kalau mau kiss ya kan, cipika-cipiki kalau mau. Oke. Terus kenapa? Ya itu bentuk hormatnya istri ke suami, bahwa ya istri tuh harus hormat sama suami kayak gitu. Kenapa harus cuma istri yang hormat sama suami? Kenapa suami nggak hormat sama istri juga? Kenapa cuma harus istri yang cium tangan? Panjang kan? Ini kayak gini aja tuh panjang. Terus gue bilang, ya emang kayak gitu, culture-nya orang Indonesia kan emang kayak gitu, gue bilang. Iya, iya, iya. Kata dia, ya udah gini aja deh mendingan. Gimana kalau lo cium tangan gue juga cium tangan lo. Gitu. Anyway, Paps John aslinya born in Slovakia atau? Slovakia. Oh, Terus jadi waktu dia umur 3 tahun dia pindah ke sini semua, keluarga. okay. Oh, Jadi gitu. keluarga dia dari semua. Oh, gitu. Oke. Oh, jadi habitnya juga beda banget ya yang lo alamin ya. Pokoknya kalau lo tahu tuh ibarat kata pernikahan lo sama misalnya sama orang Indonesia gitu, Ya, permasalahan yang mungkin gua gitu. hanya satu, ya kalau gue ya bisa 2 kali lipatnya gitu. Ya, bahkan Karena lipat ya. salah banget, gue tuh sama Pak John tuh bener-bener beda banget. Iya. Dan kan lo udah menjalani sekarang berarti sekitar berapa tuh? 8 tahun ada Gue ya? nikah gue udah sekitar 9 tahun, 9 tahun ya? 9 tahun setengah lah ya, hampir 9 tahun setengah. Itu ceritanya gimana, Wit? Kok tiba-tiba lo bisa sih ketemu sama bule, ya kan? Terus tiba-tiba nikah, gue aja pas denger kabar, Wita udah nikah sama bule. Waduh. Lo waktu itu datang gak sih? Gue undang lo kan ya? Enggak, tapi gue gak bisa dateng. Gue gak bisa Oh, dateng. lo gak datang ya? Oh iya. Gue gak bisa dateng. Makan, tapi gue kan pas tahu nama laki lo aja kan, wih gila bule banget nih. Waduh, nikah sama bule, gue bilang. Dan end up-nya lo pindah ke sana, gue pikir gila ini amazed banget. Bagi dong ceritanya nih. Nah, ini cerita yang bagus nih buat di-sharing nih. Nah, tapi tuh bener-bener kalau lo percaya bener-bener sama yang namanya Jodoh ya, di tangan Tuhan. gue nih kenal itu pertama-tama kan dikenalin sama teman. Ya. Di masjid lah, ada orang masjid di sini, Jokam sini. Terus ya udah dikenalin, terus cuma kenal 3 bulan. Oh, cepet ya. Waktu itu cuma komunikasi cuma lewat chatting, iya, cuma 3 bulan. Terus dikenalin, ya udah cuma ngobrol-ngobrol, biasa aja ngobrolnya. Cuma terus memang waktu itu sama pengurus disuruh ya udah kalau ngerasa udah cocok, coba sorry sebelum itu pasti ya udah coba istihoroh dulu ya kan. Pasti. Ya udah pas udah istihoroh, iyalah pasti gue sama dia sama. Terus udah gitu ya udah ternyata jawabannya ya makin gampang aja gitu loh jalannya, kayak Jalan dipermudah ya. iya, waktu itu tuh gue nggak bisa bahasa Inggris ya, waktu itu ya nggak bisa lah ngomong tuh kan, kayak ya tahu sendiri lah lo ngomong kan kita beda. kan perjalanan Jakarta ya kan, ngomongnya ya Jakarta aja gitu ya. Apalagi harus ngomong di telepon kan, kadang-kadang nggak ngerti, tapi ya lama kelamaan ya lo bisa sendiri ngerti karena lo udah terbiasa ngomong sama dia tuh kayak ngerti aja bahasanya dia. Terus udah gitu yang bikin apa sih, yang bikin kayak kalau ditanya yang bikin yakin tuh ya apa ya, kayak ya gue sih mikirnya ya udahlah Bismillah aja. Semua jalan dari Ya Allah kan? aja gitu pokoknya ya. Soalnya menurut gue tuh kadang tuh enaknya sama orang bule tuh kayak nggak ada gitu orang tuanya yang nanya emang dia siapa, anaknya siapa, kerjaannya apa, hidupnya gimana gitu nggak sih. Sedangkan orang Indonesia itu pasti kayak gitu, orang Indonesia tuh pasti kayak gitu. Bibit, bebet, bobot, kalau Indonesia pasti ditanya tuh. Ya kalau mereka tuh kayak nggak yang iya mau lo agamanya apa, istilahnya kan gitu, nggak ngurusin gitu loh. Jadi kan menurut gue kayak
enak juga ya orang kayak gini gitu kan, maksudnya nggak ribet gitu loh, jadi terus nggak yang lain, terus keluarga juga happy happy aja gitu kan, jadi Iya. ya udah kenapa enggak, jadi pas dia sekalian ke Indonesia ya udah sekalian nikah. Jadi tuh gue bener-bener, ini sebenarnya emang kocak sih, emang menurut gue tuh kayak nggak lazim lah di kehidupan Ini nyata. Tapi seribu kan banding kalau satu lah ya. soalnya kayak gue kalau dipikir-pikir gue nggak pernah apa sih, cuma ngobrol 3 bulan terus tiba-tiba ketemu terus langsung nikah, itu emang sebenarnya agak aneh ya, bukan agak, emang menurut orang tuh kok bisa gitu. Iya. Tapi ya buktinya ternyata Allah paring udah 9 tahun setengah, udah mau 9 tahun setengah sekarang. Yes, itu dia tuh. Kuncinya di Allah yang memudahkan jalannya. Intinya itu. Allah paring ya, semua bisa jalan ya nggak, Wid? Iyalah, dan kalau udah istiqoroh ya udah semua pasrahin sama Allah. Dan menurut gue emang bener sih, semakin prosesnya cepet tuh malah semakin baik. Justru di situ letak kebarokahannya kan. Benar, benar, benar. Dan buktinya bisa 9 tahun lebih ya nggak sih? Ya iya kan, kalau dipikir-pikir juga ya, kita nggak tahu sih, maksudnya um, 9 tahun setengah tuh Bukan, belum tergolong waktu yang lama, tapi kan tapi nggak mudah juga paling enggak untuk itu sampai ke bukan situ waktu ya yang kan? juga, iya. Makanya, sama Iya. orang beda culture lagi. Nah, itu poinnya karena lo menjalani 2 kali lipat eh, apa perjalanan pernikahan yang berbeda dengan orang pada umumnya nih, karena lo dari segi budaya, segi agama tadi kan, pokoknya banyak hal yang harus lo pelajarin ulang ya kan, makanya lo 2 kali lipat nih beratnya istilahnya. Tapi kita kan kalau misalnya habis sholat nih suami istri cium tangan kan, istri Yes, cium tangan suami nih ya. yeah, Buat orang sini tuh kayak kenapa gitu kan? Mereka kan kalau salaman ya udah salaman aja kan, nggak yes, ada, mana ada orang bercium tangan, cium nggak tangan, ada kan. yeah, Paling kalau mau kiss ya kan, cipika-cipiki kalau mau. oke, Terus kenapa? Ya itu bentuk hormatnya istri ke suami, bahwa ya istri tuh harus hormat sama suami kayak gitu. Kenapa harus cuma istri yang hormat sama suami? Kenapa suami nggak hormat sama istri juga? Kenapa cuma harus istri yang juga kan? Panjang kan? Ini kayak gini aja tuh panjang. Terus gue bilang, ya emang kayak gitu, culture-nya orang Indonesia kan emang kayak gitu, gue bilang. iya, iya, iya. Kata dia, ya udah gini aja deh mendingan. Gimana kalau lo cium tangan gue juga cium tangan lo. Ya udah akhirnya Itu berjalan sampai tuh, sekarang, ya udah sampai sekarang gue tiap habis sholat kalau gue cium-ciuman ya. cium tangan, ya dia cium tangan gue juga, karena buat dia nggak, itu tuh harus adil, nggak ada yang namanya harus cuma istri yang harus menghormati suami, tetaplah suami tetap harus menghormati istri. Kenapa sebagai bentuk istri menghormati suami cium tangan, ya suami juga harus bentuk cium tangan juga istrinya, maksudnya Buat untuk menuntut menghormati suatu juga penghormatan gitu juga buat ya. istrinya. Ya udah, Iya. lucu kan kalau dipikir kekeh juga gitu. Gitu-gitu aja jadi panjang banget ceritanya. Tapi anyway, kalau dari pengalaman lo nih, ini buat muda-mudi kita zaman sekarang yang udah masuk generasi Z ya kan. Kalau kita kan masih generasi milenial nih ya kan. Nah, Gen Z ini kan udah lebih dekat hidupnya sama digital, sama sosmed, sama internet ya kan. Kadang-kadang bikinnya orang sekarang lewat aplikasi. Kan banyak kan anak muda yang pengen malah kenalannya jadi lewat aplikasi-aplikasi gitu kan. Nah, dari pengalaman yang lo jalanin, Wid, kalau pasti lo juga mengalami lah lika-liku perjodohan duniawi, kan? Iya. Nyari jodoh belum dapet, deket nggak jadi, ya kan kayak gitu-gitu sampai akhirnya lo Biasa itu biasa. Nah, lo boleh nggak sharing nih buat memperkuat juga buat muda-mudi generus bangsa Indonesia nih yang lagi mencari jodoh, jangan khawatir dengan jodohnya misalkan, lo boleh ngasih advice? Kalau gue cuma bilang cuma satu nih ya. Apa Gue tuh? cuma bilang satu harus istiqoroh. Satu Itu wajib. istiqoroh. Oke. Enggak sebenarnya istiqoroh nggak hanya soal urusan besar jodoh ya, nggak usah urusan kerjaan, sekolah. Sesimpel tuh kita mau beli handphone nih kalau dipikir-pikir ya taruhlah handphone yang 4 juta, nggak terlalu mahal, padahal
rusak juga bisa beli lagi. Padahal tuh sebenarnya kayak gitu pun harus tetap dia istiorohin. Mana yang barokah, apalagi soal nikah. Oh, ya Itu kan? sama satu ya, orang-orang kan mikir gini nih, yang gue tuh sering banget, maksudnya teman-teman gue yang belum nikah nih curhat nanya, gimana sih kok kayaknya istioroh, tapi kok kayaknya belum seret apa gimana gue cuma satu gini, inget ya, namanya setan kalau orang nikah mereka itu nangis. Betul. Artinya pikiran lu tuh akan diisi sama setan supaya nggak suka sama ini orang yang pengen serius sama lo. Ngerti nggak? Karena buat gimana setan itu nggak suka sama orang yang nikah. Jadi lu dihias-hiasi dibikin kayak, kayak nggak srek ya, kayak ini buat orang yang pengen langsung nikah ya. Nah, kalau lo pacaran dulu kan memang beda. Kayak lo tuh sebenarnya nikah lebih kayak ke hawa nafsu kalau menurut gue, kalau lo pacaran dulu. Ya nggak sih? Kayak karena kan ya lo ada pasti udah ada koneksi duluan ya. Ini kalau kita cerita sama orang yang dijodohin kayak dikenalin sama PKW atau dikenalin keluarganya yang pakai cara lebih Islami lah ya, kan kayak ta'aruf gitu kan. Kalau menurut gue tuh setan tuh bakalan menghias-hiasi kepala lo untuk dia tuh gini. Padahal tuh sebenarnya caranya dia udah bener kan. Cuma kan setan itu nggak akan seneng kalau orang ngejalanin suatu hal yang bener sesuai tatanan agama. Betul. Nah, di situ selalu gue bilang, itu tuh, terus kayak, kok kayaknya nggak srek, kayaknya nggak suka. Kalau gue selalu mikir gini, nggak usah mikirin kayak, ya memang sih menurut gue lo harus suka dulu paling nggak ya kan. Tapi tetap gue selalu nasehat, itu tuh bisa jadi tuh setan yang mengias-ngiasi lu atau dibikin nanti jadi kadang-kadang ribut, kok keluarganya ada kayak gini ya, kadang-kadang keluarganya kok misalnya si ibunya ngomong gini. Kita sih sebenarnya kalau gue pikirnya, kalau lu mikirin pengennya perfect semuanya, ya nggak akan lu ketemu jodoh tuh nggak akan. Semuanya tuh ya beda. Kadang-kadang ada yang kita nggak bisa juga semua keluarganya seipar-iparnya, ponakan maksudnya seneng sama lo semua, ya nggak mungkin. Yang penting kan intinya orang tuanya setuju, diridoin sama orang tuanya, terus dianya juga baik. Kita istikharah tuh banyak kok temen-temen gue yang juga nikah dulu pertama kali juga kayak cuma ya biasa aja. Sekarang anaknya 4, 5, rezekinya tambah barokah, tambah banyak, punya mobil, punya rumah, dan tadinya belum punya apa-apa, tuh kan bentuk dari kebarokahan sebuah pernikahan kan. Betul, gue setuju banget. Yang tadinya nggak punya apa-apa, betul, karena anak, dikasih mata juga. Iya, karena kalau ya intinya gitu, setan nggak akan mau lihat orang nikah. Orang udah nikah aja sama setan dibikin cerai. Ya kan? Bener. Jadi intinya memang istikharah dan hajat juga sih, dan sholat hajat kalau menurut gue tuh minta sama Allah. Bener, gue juga tuh. Soalnya ya beda mungkin kalau gue mikirnya gini, kalau lo masih muda umur 19, 20, 21, oke lah mungkin lo masih ini. Tapi kalau lo udah misalnya perempuan di atas 25, kalau memang ada yang mau sama-sama jokame, maksudnya sama-sama udah keluarganya mendukung. Ya pokoknya intinya gitu sih, kayak lo terus sholat hajat. Tapi gue nggak ngomong gini terus habis gitu terus mudah terus semuanya gampang tuh enggak. Cuma memang yang barokah tuh yang itu, yang cepet kan, prosesnya cepet. Terus ya udah langsung nikah, Bismillah, kita kita pasrahin sama Allah. Kalau kita udah nikah dengan cara yang benar, sesuai tatanan agama, udah istikharah, dihajatin, didoain sama Allah, Bismillah, udah semuanya tinggal pasrahin sama Allah. Nanti alurnya gimana ya udah kita pasrah sama Allah. Ya, karena kalau dilihat lika-likunya mah dalam kehidupan rumah tangga selalu ada aja ya nggak sih? Pernikahan tuh pasti ada masalahnya gitu, tapi semuanya dari Allah pasti ada juga jalan keluar, ya nggak sih? Ya sama, mau semuanya. Ya karena kan kalau ada nasihatnya kan pernikahan itu adalah cobaan seumur hidup. Iya benar. Pernikahan itu adalah cobaan seumur hidup. Benar banget. Makanya gimana kita? Iya, nggak simple. Jadi makanya kalau gue bilang, kalau sekarang nih maksudnya gue sekarang udah tua nih kan nih, udah 9 tahun setengah nikah. Kalau gue ngeliat ada orang baru nikah tuh, gue pengen ngucapin kayak welcome to the club. Kayak sebenarnya kehidupan lo tuh yang kayak welcome to the club, you know, like justru hidup
akan banget dah. Beragam. Lah, nikah. Beragam, coy. Lo nggak bisa Ceritanya. bisa selfish. Ya pokoknya gitulah. Kayak lo tuh harus bekerja sama. Nggak, ya, pokoknya semua beda deh. Benar. Tapi memang yang penting dilandasi dengan dasar agama yang kuat itu. Insya Allah. Iya, soalnya nikah itu bukan permasalahan 1+1 terus 2 kan. Benar. Kayaknya ya memang ya gimana caranya kalau ya ada masalah ya nggak ada pakai cara A dikasih cara B, cara C. Sampai gimana penting gimana caranya tetap keluar dari masalah gitu. Enggak mau pakai cara apa, yang penting gimana. Dan menurut gue nih pokoknya kayak lo ngerasa sama-sama orang Indonesia nikah, menurut gue tuh kalau orang yang beda culture tuh emang lebih ini banget sih, lebih banyak konfliknya, kayak hal-hal ribut kebiasaan kecil yang beda gitu kan, tuh sering itu kan kayak gitu jadi ribut ya. Cuma kan kadang-kadang selama pernikahan makin tahun udah hal kecil udahlah nggak usah diributin, mau ngapain, capek juga gue ngomel-ngomel pakai bahasa Inggris ya kan, mendingan gue diem aja ya kan. Iya kan, lu mau ngomong apa, misalnya gue mau nyautin karena kita orang Betawi ya, maksudnya kita kan kecil di Jakarta nih, kalau ada orang nggak sesuai sama kita, rasanya kita cuma pengen nyautin ribet tapi kan gue mau orang bule nggak bisa, gue mau nyautin apa, so complicated, ya nggak seru kan. Itu bahasanya gue marah juga kayak nggak bisa, udahlah nanti juga diterimanya beda, maksud gue apa, karena dia nerimanya beda, ya nggak sih, ntar malah jadi tambah ribut. Udah makanya sekarang tuh udah kayak ketahapkan, ya udah ngalah. Kan untungnya bagusnya kita gitu, kalau nggak ada salah satu yang ngalah ya udah. Iya benar. Jadi bahasa itu lumayan membuat lu juga jadi orang yang lebih mengenal ya. Karena pada saat banget itu bahasa gue tuh sering maksudnya jadi argumen sesuatu tuh gara-gara pengertiannya tuh sering banget. Cuma sering banget deh. Cuma emang yang gue sukanya sama orang bule tuh keluarganya nggak pernah ada yang ikut campur, itu yang paling gue kayak wah itu sih gue luar biasa sih, bener-bener nggak ada tuh namanya campur tangan dari keluarga tuh nggak ada yang ikut.